memungkinkan engkau berdusta atau engkau salah, engkau mungkin mendengar waktu itu mengantuk. Maka dalam hal ini, wahai Mu'adz, kami tidak terima hadis. Tidak ada yang begitu. Semua mereka mendengar dan masuk Islam gara-gara satu orang Mu'adz. Kalau seandainya akidah harus diambil dari jumlah yang sangat banyak, 4 atau 5 orang dan seterusnya, niscaya tidak sah Islamnya orang-orang penduduk Madinah ketika Rasulullah SAW mengirim Mus'ab bin Umair sendirian. Dan juga bagaimana ahlul bid'ah mengajarkan agamanya, akidahnya kepada jamaahnya. Bisa-bisa jamaahnya akan mengatakan Anda sendirian, entah benar entah tidak. Harus diajarkan bergerombolan, baru kami percaya bahwa itu akidah. Dan ini jelas terbantahkan akidah tersebut. Jadi pemahaman seperti itu sangat berbahaya, dan itu harus dijauhkan dari pemikiran-pemikiran pemuda kita. Harus dijauhkan dari pemikiran pemuda-pemuda kita. Dan berapa banyak kebangkitan Islam dihalang-halangi oleh kelompok-kelompok yang semisal seperti itu. Terhalangi untuk memahami Islam yang benar, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Bab tawqirul ulama'i wal kibari wa ahlil fadli wa taqdimuhum ala ghairihim wa raf'u majalisihim wa izharu martabatihim. Bab menghormati ulama, orang tua dan orang mulia, serta mendahulukan mereka, menjunjung tinggi kedudukan dan menampakkan martabat mereka. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Az-Zumar ayat 9. Bab 44 ini bab menerangkan tentang menghormati para ulama, tauqirul ulama wal kibar, orang-orang tua berumur, ahlul fadl, orang-orang yang mempunyai keutamaan, dan mendahulukan mereka atas yang lainnya, mengangkat kedudukan mereka dan menampakkan derajat mereka. Di antara adab ahlu sunnah wal jamaah adalah menghormati para ulama, menjunjung mereka, membesarkan nama mereka, dan tidak mencela mereka. Bagaimana pula seorang muslim akan mencela ulama jika seandainya mencela seorang muslim yang bukan ulama pun adalah sebuah dosa yang besar? Bagaimana seorang muslim bisa menghibah ulama jika seandainya menghibah muslim biasa pun adalah dosa yang besar? Apa kata Ibnu Asakir di dalam tarikh Damaskus? Tarikh Dimashq. Ibnu Asakir mengarang kitab Tarikh Dimashq, sejarah Damaskus. Beliau mengarang tersebut dalam jilid, ratusan jilid. Bukunya itu sudah dicetak, sebagian kecilnya setebal ini, menyebutkan ulama-ulama yang masuk ke Damaskus dan keluar dari Damaskus, dan apa yang diucapkan mereka di dalam Damaskus. Beliau sebutkan itu. Apa kata para ulama? Subhanallah, alangkah sabarnya Ibnu Asakir di dalam menulis tersebut. Alangkah sabarnya dia dalam menulis. Berpuluh-puluh tahun dia menulis, tidak sedikit pun berubah gaya dan cara dan metode penulisannya. Sabar sekali. Apa kata Ibnu Asakir? Ala
inna luhumal ulama'i masmumah. Ketahuilah sungguhnya daging-daging para ulama tersebut beracun. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu, apakah kalian mau memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Saya kalian tidak akan mau. Nah, kalau seandainya menghibah manusia biasa, muslim biasa, adalah seperti memakan bangkainya ketika dia mati dimakan, maka menghibah para ulama memakan bangkai ulama yang sudah diracuni. Jadi 2 kali lipat lagi. Makanya manhaj ahlus sunnati wal jamaah adalah menghormati para ulama. Sebaliknya manhaj ahlul bid'ah, mereka adalah orang-orang yang mencela para ulama. Ulama yang kita maksud adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama Al-Quran dan sunnah, ulama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pewaris para rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Yang disebut ulama adalah ulama yang mewarisi ilmu Rasul. Akan tetapi seseorang yang mewarisi ilmu Plato, Aristoteles dan semacamnya, mereka bukanlah ulama. Orang yang mewarisi ilmu yang tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, itu bukan ulama. Tidak pernah Al-Quran dan Sunnah menyebutkan mereka adalah ulama. Ulama adalah ulama yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW pada setiap zaman dan makan. Ulama ini yang harus kita hormati. Ulama ini yang harus kita bersimpuh di kursinya di setiap datang fitnah dan musibah. Jika seandainya kita tidak menjadikan mereka panduan, tidak menjadikan mereka dihormati dan semacamnya, maka kepada siapa kita harus menghormati? Sesungguhnya ulama-ulama tersebutlah yang akan menjaga din yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya katakan di dalam sepanjang sejarah bahwa ahlus sunnah satu-satunya kelompok yang menghormati para ulama. Sebaliknya ahlul bid'ah, mereka yang mencela para ulama. Lihat apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah kepada ulama-ulama ahlus sunnah, seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sebagaimana dinukilkan oleh Asy-Syatibi di dalam kitabnya. Apa kata Syatibi? Orang-orang Mu'tazilah mengatakan terhadap ulama-ulama ahlus sunnah, ulama'ul haid wan nifas, ulama haid dan nifas, mengerti hanya celana dalam wanita. Itu yang. Bagaimana orang-orang tasawuf membenci ulama-ulama? Mereka mengatakan da' ilmal waraq waqbal ilmal kharaq. Tinggalkan ilmu kertas. Kertas ini tinggalkan, tidak perlu kalian pelajari. Akan tapi mulailah kalian fokus terhadap ilmu kharaq, ilmu karamat, ilmu laduni dan semacamnya. Perkataan-perkataan sangat masyhur. Ahlul bid'ah zaman sekarang juga telah mengatakan kepada orang-orang ulama ahlus sunnati wal jamaah, semisal Syekh bin Baz, Syekh Albani rahimahullah. Mereka mengatakan ulama-ulama itu tidak paham fiqhul waqi'. Mereka tidak mengerti keadaan kondisi dunia zaman sekarang. Mereka hanya mengerti fikih, tapi tidak mengerti keadaan umat kontemporer zaman sekarang. Itu adalah pelecehan terhadap ulama. Bagaimana luar biasanya dakwaan mereka, ahlul bid'ah itu, terhadap dunia Islam, pemuda-pemuda Islam. Ketika mereka membagi-bagi para ulama, bahwa membagi para ulama mereka adalah ulama-ulama syabab, ulama-ulama muda,
ulama-ulama yang mengerti tentang keadaan, ulama-ulama yang mengerti tentang problema umat. Sedangkan ulama-ulama tua itu, apa yang dia tahu? Seorang yang buta tidak mengerti apa-apa. Ulama sultan, ulama penjilat, ulama penguasa. Tidak sedikit ucapan itu diucapkan kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapa sebenarnya yang mencela ulama? Siapa yang sebenarnya yang mengghibahi para ulama? Mereka halangi para pemuda untuk cinta kepada ulama-ulama yang sudah tua, makan asam garam kehidupan, sudah mengerti bagaimana tipu daya musuh dan semacamnya. Mereka kiblatkan kepada ulama-ulama yang mereka sebut seperti Usama bin Laden. Itu yang mereka sebut ulama. Makanya mereka sebut Syekh Usama bin Laden. Tak pernah Syekh Usama bin Laden disebut Syekh, disebut Syekh Usama bin Laden, Syekh Al-Azraqawi, semacam. Tak pernah dikenal dengan Syekh. Tidak ada Usama bin Laden mengeluarkan sebuah buku fikih. Tidak ada dia mengeluarkan buku tentang akidah. Dia disebut Syekh. Suatu hari pemuda-pemuda di Jazair yang ikut mengambil fatwa dari orang-orang muda-muda tersebut, yaitu untuk keluar memberontak terhadap pemerintahan di Jazair, mereka menanyakan pertanyaan kepada Syekh. Apa kata ulama kita tersebut? Kenapa kalian bertanya kepada kami tentang masalah din, tentang masalah agama, tentang masalah fikih? Tanyakan tentang permasalahan fikih ini kepada ulama-ulama kalian yang memfatwakan kalian bahwa darah orang-orang pemerintahan Jazair itu halal. Kenapa kalian menanyakan tentang wudu, tentang sholat, tapi kalian menanyakan tentang darah, kalian menanyakan kepada orang-orang yang tidak jelas. Sama ucapan itu diucapkan juga oleh Abdullah bin Umar ketika orang-orang Khawarij yang membunuh Husain, yang membunuh Utsman bin Affan. Dia datang dengan tertunduk sebagai seorang penuntut ilmu kepada Abdullah bin Umar, menanyakan apa hukumnya salat kalau seandainya ada darah nyamuk di badan kita. Dia bilang begitu. Dia tanya. Apa kata Abdullah bin Umar? Subhanallah, kalian bertanya kepada aku tentang masalah darah nyamuk, tapi tidak bertanya kepada aku tentang darah Husain. Jadi mereka itu, kelompok-kelompok yang melenceng dari ajaran yang benar itu, kalau fikih baca Syekh bin Baz, kalau akidah baca akidah Syekh Utsaimin, kalau hadis baca buku Syekh Al-Albani. Tapi kalau masalah pemberontakan, masalah pemboman, masalah pemerintahan, masalah bagaimana menyelesaikan masalah umat, baca buku-buku yang entah berantah itu. Itu ulama mereka. Akan tapi ulama yang tidak mengerti din, karena mereka tidak pernah mengarang tentang permasalahan itu. Lihat bagaimana cerdasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalamnya keilmuan mereka. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu di hadapan para Ansar di Bani Sa'idah, Saqifah Bani Sa'idah. Ketika Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah SAW wafat. Orang Ansar duduk berkumpul ingin mengangkat khalifah. Ketika diangkat khalifah, para Ansar berpikir bahwa mereka ada khalifahnya dan Muhajirin ada khalifahnya. Datang Abu Bakar menyampaikan bahwa khalifah hanya dari Quraisy, tidak boleh. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Ansar, wahai kaum muslimin, tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat Abu Bakar sebagai imam pengganti Rasulullah? Oh ya, betul. Bahwasanya Abu Bakar yang menjadi imam kami. Apa kata Umar? Tidak sudikah kalian jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merelakan Abu Bakar menjadi pemimpin agama kalian, kalian tidak rela Abu Bakar menjadi pemimpin dunia kalian? Kalau seandainya kalian berkiblat tentang
masalah agama terhadap ulama. Kenapa kita tidak berkiblat kepada ulama tentang masalah dunia kita? Apakah dunia lebih berharga bagi kita daripada agama? Wallahi, di mata Islam dunia tidak ada apa-apanya. Makanya di dalam sepanjang sejarah tidak ada pembedaan antara dunia dan agama di dalamnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kanat Banu Israel tasusuhum anbiya'uhum. Adalah Bani Israel yang mensiasati mereka